Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasakan sebelum belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian pecahan, khususnya pecahan dalam bentuk desimal dan persen. Untuk bentuk pecahan biasa dan campuran sudah ada di video Bu Hani sebelumnya ya. Yuk kita bahas sebuah soal. 2,5 dibagi 15%. 2,5 ini bentuk pecahan desimal, sedangkan ini bentuk persen. Baiklah, langsung saja. 2,5 ini akan kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Jadi 25/10. Masih ingat ya caranya? Untuk mengubah desimal menjadi pecahan biasa, kita abaikan dulu komanya. 2 dan 5 kita tuliskan di sini. Lalu di sini ada berapa angka setelah koma? Ada 1 kan? Berarti di sini kita tambahkan yang nolnya 1, berarti puluhan. Bu Hani punya contoh lain. Kalau 2,54 bagaimana? Bentuk pecahan biasanya sama, kita abaikan dulu komanya. 254 kita tuliskan di sini. Lalu ada berapa angka setelah koma? Ada 2, 1, 2, berarti kita tuliskan 2, 0, yaitu kita pakai yang ratusan. Nah, yuk kita lanjut lagi ke soal utama. Tetap ini pembagian, kita tulis dulu. Lalu 15% akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya, persen itu adalah per 100. Karena di sini 15, maka kita tuliskan di sini juga 15. Nah, setelah itu tetap ini ya 25/10. Setelah itu saran Bu Hani kemarin, pembagian ini tandanya akan kita ubah menjadi perkalian. Lalu 15/100 ini akan kita balik posisinya menjadi 100/15. Setelah itu tinggal kita kalikan. 25 kali 100 yaitu 2500 ya. 10 kali 15, 150. Nah, inilah hasil akhir dari proses pembagian ini. Sebenarnya bentuk ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kali ini Bu Hani akan bagi dengan 50. 2500 dibagi 50, hasilnya 50 ya. Karena yang atas dibagi 50, maka yang bawah pun juga dibagi 50. 150 dibagi 50 hasilnya 3. Nah, bagaimana? Sampai di sini apakah kalian sudah paham? Bu Hani memiliki bentuk soal yang lain. Yuk kita bahas bersama. 40% dibagi 1,2. Ini bentuk persen dan ini bentuk desimal. Caranya pertama kita akan ubah ini 40% ini menjadi pecahan biasa. 40% itu adalah 40/100 ya. Tetap tanda pembagian. Nah, 1,2 ini akan kita ubah juga menjadi pecahan biasa. 1,2 bentuk lainnya adalah 12/10. Kita abaikan dulu komanya. Ini ada 1 angka setelah koma, maka ini juga kita beri 1 0. Nah, setelah itu tetap kita tuliskan lagi 40/100 ini ya. Lalu tanda bagi ini akan kita ubah menjadi tanda kali. Setelah itu posisi 12/10 kita akan balik menjadi 10/12. Tidak lama menunggu. 40 kita kalikan 10. Yang bawah juga kita kalikan 100 kali 12. Hasilnya seperti ini. 400/1200. Nah, inilah hasil akhir dari proses pembagian ini tadi. Bentuk 400/1200 masih bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama kita pakai 100 ya. Atas dan bawah. 400 dibagi 100 yaitu 4. 1200 dibagi 100 yaitu 12. Iya, kalau kita amati sebenarnya masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Kita sama-sama bagi 4, yang atas maupun yang bawah.
4 dibagi 4 sama dengan 1, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, inilah bentuk yang paling sederhana. Selain dua soal yang sudah Bu Ani berikan tadi, kita bahas satu soal lagi ya. Kita melibatkan di sini ada bilangan asli, 9 dibagi 1,5 dan ini bilangan desimal. Caranya mudah saja, tetap kita tuliskan di sini 9 per 1. Mengapa? 9 dibagi 1 kan hasilnya 9 ya. Kalau misalnya kalian hanya menuliskan angka 9 pun juga tidak apa-apa. Ini hanya alternatif jawaban yang lain. Tetap kita tuliskan tanda pembagian. 1,5 akan kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 15 per 10. Komanya kita abaikan dulu, tinggal 1 dan 5 di sini. Dan di sini ada satu angka setelah koma, maka kita tambahkan 1 0 di sini. Itu cara mudahnya. Setelah itu tetap 9 per 1 kita tuliskan lagi. Tanda pembagian ini akan kita ubah menjadi tanda perkalian. Kemudian 15 per 10 akan kita ubah posisinya menjadi 10 per 15. Nah, langsung saja kita kalikan. 9 kali 10 yaitu 90. 1 kali 15 sama dengan 15. Nah, inilah hasil akhir dari proses pembagian 9 dibagi 1,5. Kalau kita lihat-lihat di sini 90 dibagi 15 itu bisa ya jawabannya 6. Nah, mau pakai jawaban yang 6 saja atau 90 per 15 juga sama-sama benar. Nah, untuk menguji pemahaman kita terhadap materi pembagian pecahan bilangan desimal dan persen, yuk kita latihan dengan mengerjakan soal-soal berikut ini. Selain itu, Bu Ani harapkan semoga apa yang Bu Ani sampaikan ini bermanfaat ya bagi kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.